hasil kajian yang nanti juga akan memberikan insight, oh ya, kita memang sudah harus sangat serius untuk mengawal perawat informatika di Indonesia. Nah, ini adalah kajian yang sebenarnya bukan kajian yang pendek, tetapi sudah kita mulai cukup panjang sebagai roadmap penelitian saya dan tim terkait bagaimana eh, literasi digital perawat. Dan kajian ini dimulai dengan adanya suatu pendalaman yang mengeksplor tentang pentingnya perawat informatika. Dan kita memulai sebenarnya kalau boleh jujur saya memulai dan tim itu dari tahun 2003. Di saat itu kita mengembangkan yang namanya alat bantu untuk membantu mahasiswa khususnya melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Itu kita mulai 2023. Zamannya masih zaman sangat-sangat jadul, komputernya juga masih sangat-sangat ini ya, perkembangannya masih sangat-sangat ini ya, masih belum maju. Kemudian internet juga belum masif seperti saat ini. Dan terus berkembang sampai terakhir ketika era COVID semua didorong untuk melek informasi terutama dengan adanya pembatasan fisik yang diharapkan dengan teknologi dapat membantu dan mengurangi transmisi. Dari situlah mulai dorongan untuk transformasi digital. Dan sebelumnya juga memang sudah dikawal, digaungkan adanya era 4.0, 5.0. Gayung bersambut di nasional kita melakukan suatu transformasi bidang kesehatan dan salah satunya adalah transformasi untuk teknologi kesehatan. Ini menjadi suatu peluang dan tantangan untuk perawat informatika tentunya. Kita sebut peluang dan tantangan. Mengapa? Jangan sampai Indonesia bergerak sudah mau ke arah sana, banyak sekali teman-teman perawat yang berkontribusi, tetapi tidak ada wadah yang menaungin, sehingga seperti terpecah-pecah gitu. Oh ya, ini ada Nes Ardian, Nes Pak Ibnu Rusdi atau siapapun yang punya ini ya, punya gaung di bidang teknologi informasi ini. Kita memerlukan suatu wadah yang benar-benar kuat, menghimpun secara bersama-sama untuk mengembangkan suatu ekosistem khususnya untuk keperawatan dalam mengembangkan satu profesionalisme dari perawat itu sendiri, membangun juga masyarakat, pemerintah yang tentunya melalui dukungan terhadap program-program transformasi teknologi kesehatan. Itulah sebenarnya yang membuat suatu latar belakang mengapa kita akan mengarah pada pembentukan HPIP yang tentunya tidak hanya dibentuk, tetapi akan ada program yang terus-menerus didasari oleh suatu evidence-based riset yang kuat, sehingga memang ini menjadi suatu ini ya profesionalisme yang unik
yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya dorongan kondisi yang sangat kompleks ini, kita coba juga karena kita harus punya rujukan yang sangat kuat. Apa betul nih seorang perawat bisa bergerak di bidang informatika? Nah, kita lihat ya, apakah ada regulasinya? Dan ternyata ketemu di standar profesi perawat itu ada disampaikan salah satu kompetensi di dalam mengembangkan kualitas personal dan profesional adalah bagaimana kompetensi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setiap perawat itu wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan untuk menunjang mutu pelayanan keperawatan. Jadi secara regulasi pun kita kuat. Kemudian kita tahu di dalam standar profesi perawat kaitan dengan praktek profesional, kaitan dengan asuhan keperawatan, sudah jelas di sana ada suatu eh, terminologi bahasa yang benar-benar dikawal untuk menjadi bagian ketika nanti akan ada eh, nursing dokumentasi. Karena ketika kita berbicara asuhan keperawatan, maka bukti bahwa sudah melakukan asuhan keperawatan adalah dokumentasi keperawatan. Ketika berbicara tentang teknologi, antara lain adalah berbasis legal aspek terhadap dokumentasi, artinya ada suatu yang harus didokumentasikan melalui EMR, jadi Electronic Medical Record. Disinilah pentingnya nanti ada suatu standarisasi bahasa yang akhirnya bisa digunakan dan bisa masuk di dalam EMR. Di sini tadi disampaikan adalah salah satunya menggunakan pendekatan translation bahasa yang menggunakan salah satunya Snowmed City. Di antara kita, tim seminar perawat informatika sudah masuk pada sistem ini, masuk pada tim ini. Nah, ini adalah gambaran-gambaran bahwa regulasi-regulasinya mendukung, termasuk ada regulasi IMA. Ketika kita berbicara electronic medical record, perawat sejatinya tidak hanya ngentri, tidak hanya jadi user yang setelah melakukan asuhan kemudian ngentri selesai. Nah, kalau itu selesai, maka sejatinya hanya pada taraf pengguna saja. Tetapi HPII, Himpunan Perawat Informatika Indonesia, harapannya tidak berhenti di situ. Data ini mengandung kekayaan yang sangat luas. Harus ada suatu upaya untuk menggunakan data, dianalisis, big data yang segitu banyaknya, ini dianalisis untuk kepentingan bantuan terhadap pelayanan, kemudian juga asuhan, administrasi, riset, dan juga ekspansi dari nursing knowledge. Nah, pertanyaannya, apakah nursing informatics di Indonesia diperlukan? Kalau lihat diskusi yang sebelumnya, ya sudah ada jawabannya, yaitu sangat diperlukan. Dari Nurse Manager Leadership Partnership, ada juga domain dari keperawatan yang memang harus dikuatkan, yaitu pada domain business skill. Nah, di dalam business skill,
ada suatu kompetensi bahwa setiap perawat kalau dia akan jadi mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, calon-calon leader, maka dia harus mampu melakukan salah satunya kompetensi information management and technology. Nah, ini di luar dan tentunya masih banyak lagi. Kalau dari sisi pengertian, ini tadi sudah kita bahas, sangat-sangat mubazir kalau kita hanya ya, saya bukan berarti bilang ini tidak ada manfaatnya, tapi harus ditingkatkan manfaatnya. Ketika sudah ada kebijakan electronic medical record, semua tenaga kesehatan diminta mendokumentasikan hasil asuhannya, selesai di situ. Nah, inilah peran nursing informatics. Bagaimana mengintegrasikan nursing science-nya, kemudian computer science, information science untuk kemudian mengkolek, memproses, kemudian mensupport yang namanya nursing practice, administration, education, expand nursing knowledge. Siapa yang akan berkontribusi di sini? Sudah bermuncul spesialis yang lebih ke arah substantif nursing science. Ada spesialis anak, jiwa, maternitas, KMB, geriatri, onkologi, dan sebagainya. Nah, ada juga perawat manajer. Namun, konsentrasi untuk ke arah bagaimana mengintegrasikan ilmu ini tentunya sangat diperlukan. Disinilah nanti HPII akan masuk. Nah, bagaimana dari mulai yang tadi 2023 sampai saat ini? Kontribusi apa saja yang sudah perawat lakukan di dalam digital health? Tapi kuncinya adalah jangan sampai kita satu-satu. Mungkin saya, Nurse Ardian, Nurse Saldi, dan sebagainya. Ini kita punya kekuatan yang luar biasa, tetapi harus kita satukan menjadi sangat luar biasa. Ini contohnya beberapa di antara kita masuk di dalam TWG, termasuk saya jadi ketua 3, yang tugasnya apa? Standarisasi, mengembangkan ya, kemudian juga implementation dan monitoring, onboarding dan bagaimana pelaksanaan mengimplementasikan adanya peduli lindungi satu sehat dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir tadi adalah memanfaatkan data. Ini yang juga sangat penting. Nah, di sini kita masuk. Beberapa dari tim ada SWG-nya. Di bawah TWG ada sub working group. Ini sudah kita mulai. Dan jangan sampai apa yang sudah kita mulai ini berhenti stagnan. Itulah sebabnya dimulai dari hari ini kita bertekad untuk terus mengembangkan dan memacu teman-teman semuanya yang hadir. Mungkin yang hadir di sini ada 1.000, menyampaikan ke seluruh khalayak menjadi 10.000. Ini yang kita harapkan. Karena banyak sekali tantangan menghadapi transformasi digital health. Banyak sekali. Termasuk standarisasi Snowmed City dan sebagainya. Di sini juga dari teman-teman sudah banyak yang terlibat. Nah, pertanyaannya, apakah perawat di Indonesia sudah siap semuanya? Saya bilang siap semuanya. Karena apa yang kita sampaikan tadi mungkin baru sekelompok. Dan harapannya dari 10, 100 menjadi 1.000 dan menjadi 10.000. Jadi tidak sendiri-sendiri. Itu yang kita
sangat harapkan. Ini contoh-contoh yang sudah mulai berjalan. Gambar-gambar ini adalah primary ya, jadi saya ambil. Banyak sekali tuntutan electronic medical record, bagaimana nurse education berbasis teknologi, dokumentasi, monitoring, berdasarkan itu diambil, dianalisis menjadi DSS, jadi audit mutu, menggunakan data asuhan itu sebagai suatu proses untuk mutu, OPPE, ongoing professional evaluation, kredensial keperawatan, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan sampai PDSA, Plan Do Check Study Action. Kemudian pengembangan-pengembangan, misalnya telenursing dan sebagainya. Nah, ini tantangan kita semuanya. Maka pertanyaannya, apakah semua perawat di Indonesia siap? Ini pertanyaannya. Karena sebagian dari kita sudah memulai, tapi belum terhimpun ya. Walaupun sudah dimulai terhimpun, tetapi kita mencoba untuk lebih besar lagi. Kemudian kontribusi sudah mulai masuk di tataran nasional dan juga sudah inisiasi internasional. Dan realitinya di pelayanan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itulah, maka eh, tim saya dan periset yang lainnya mencoba menggali, mengeksplor, betulkah kita sudah siap dan di mana positioning kita. Sehingga ini nanti bisa jadi suatu arahan untuk HPII melangkah selanjutnya. Jadi sudah ada yang sudah sangat baik, ada yang level tengah-tengah, atau bahkan ada yang level bawah yang harus kita ini ya, kita ambil atau kita sambut, kita rangkul untuk mampu bersama-sama menghadapi transformasi digital. Jadi ini yang saya sampaikan. Sebenarnya roadmap penelitian ini sudah lama kita lakukan, bahkan sebelum 2028. 2023 itu sudah kita mulai. Dan 2028 sampai 2013 ini sudah sebenarnya sebelum ada untuk yuk dari pemerintah 2022 menyampaikan kewajiban 2023 untuk menggunakan IMR atau Electronic Medical Record. Dari teman-teman keperawatan sebagian sudah mulai mengembangkan asuhan keperawatan berbasis komputer, termasuk di tim saya. Arahnya apa? Ya, kita mengembangkan, kita uji efektivitas, efisiensinya. Jurnal-jurnalnya silakan banyak, bisa di search dengan kata kunci Simpro, itu banyak, nanti bisa dicari di Google Scholar dan sebagainya. Bagaimana dari sisi waktu, biaya, legalitas, DSS dan sebagainya. Kemudian juga kita lanjutkan 13 sampai 2017 tentang usability. Karena di saat itu memang belum secara nasional menyampaikan kewajiban. Sehingga beberapa rumah sakit pun kita explore kesiapannya seperti apa. Ini gimana ya user acceptance testnya itu kita gali. Dan ini juga sudah keluar beberapa jurnalnya, termasuk ternyata dengan menggunakan elektronik nursing dokumentasi kita bisa memvalidasi banyak hal, termasuk diagnosis, intervensi dan sebagainya. 2017 sampai 2019 lebih ke arah peningkatan pemanfaatan. Mulai banyak berkembang karena ini sudah mulai eranya IoT ya. Banyak sekali model-model untuk mengembangkan
ini ya, mobile app dan sebagainya ini sudah mulai banyak, termasuk website, kemudian apa namanya, aplikasi-aplikasi yang dikembangkan baik dari tim maupun bersama dengan mahasiswa. Dan 2019 awal sampai akhir ini banyak sekali karena eranya sudah ada, mulai digaungkan 4.0 digitalisasi. Dan di 2020 mulailah COVID-19. Banyak paksaan secara natural itu dilakukan akibat COVID-19. Karena dengan adanya COVID-19 berkembanglah pembelajaran online, telemedicine, telenursing, kemudian konsultasi by online, dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan di sini mulailah ada transformasi digital dari kementerian. Termasuk di dalamnya setelah ada PMK 24 tahun 2022 mulai dikembangkan DMI, data maturasi indeks untuk kesiapan Fasyankes migrasi dari yang paper kepada yang elektronik. Dan kami juga melaksanakan itu, menggali tentang kesiapan perawat terhadap transformasi digital. Ini sebenarnya kita proyeknya cukup panjang, termasuk bagaimana pengembangan kebijakan telenursing dan juga pemodelan. Ini saya coba nanti akan share satu hasil yang basic, yaitu tentang literasi digital. Walaupun kalau kita lihat banyak sekali literasi, hasil-hasil penelitian yang sudah bersama-sama dengan tim kita hasilkan. Jadi satu fokusnya yang kita coba share yaitu bagaimana literasi digital di keperawatan. Nah, kita melakukannya melalui mix method, yaitu dengan studi kuantitatif dan kualitatif. Kemudian setelah itu kita lakukan suatu intervensi menggunakan model EDI ya, assessment, design, development, kemudian implementation dan evaluation. Dan saat ini sedang kita lanjutkan, semoga ini berhasil karena sedang menyiapkan untuk grant kerjasama dengan Malaysia dan Taiwan tentang pemodelannya. Pemodelan terhadap literasi digital. Saya izin akan fokus menyampaikan hasil eksplorasi literasi digital. Untuk literasi digital, kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah melalui fokus grup diskusi yang melibatkan 11 partisipan. Antara lain, kita partisipan yang ikut di dalam riset adalah dari Persi, PPNI, kemudian manajer rumah sakit, kepala puskesmas, ketua TWG, dan juga pengguna. Setidaknya kita mendapatkan 5 tema dari FGD ini. Yang pertama adalah untuk ke arah transformasi digital, dari partisipan menyampaikan memerlukan suatu regulasi. Kemudian masih banyak barrier yang terjadi ketika
implementasinya di lapangan. Namun demikian, merasakan manfaat dari proses digital transformasi, termasuk di dalamnya ada electronic medical record, telemedicine, kemudian pembelajaran berbasis online dan sebagainya. Selain barier, ada manfaat. Barier itu menuju ke dua arah. Yang pertama adalah SDM dan yang kedua sarana prasarana. Sedangkan manfaat cukup banyak disampaikan, termasuk di dalamnya efektif waktu, kemudian juga lebih mendekatkan kepada kebutuhan, rujukan, dan sebagainya. Nah, untuk bisa menggolkan dan mengurangi barier, mereka juga memikirkan adanya perlu good governance. Kepemimpinan harus diatur sehingga kepemimpinan itu paham kebutuhan dari user. Selain itu juga harus ada suatu manajemen risiko yang harus dibuat oleh organisasi mengantisipasi perubahan dari contoh untuk IMR ya, dari yang paper menjadi digital. Itu harus ada checklist manajemen risiko agar implementasinya lebih mulus, smooth, itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang data kuantitatifnya? Nah, ini sebenarnya akan kita share di dalam pertemuan internasional dan ringkasannya adalah kita melakukan pada 183 perawat. Cukup besar yang terlibat antara lain berasal dari Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Lampung, Pangkal Pinang, Manado, Ambon, dan Makassar. Jadi ini kita memang menyebarkannya via JIPOM dan lebih ke arah volunteer, siapa yang bersedia. Kemudian rata-rata yang mengisi itu 33 umurnya. Dan rata-rata mempunyai pengalaman bekerja 8 tahun. Baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun dinas kesehatan dan sebagainya. Itu 183 kita tanyakan persepsinya terhadap kompetensi literasi digital. Dan hasilnya ternyata rata-rata itu masih pada posisi tarafnya adalah di level sedang dan kurang. Terutama di mana? Misalnya di penggunaan ini ya, data security. Itu baru 24% yang menyampaikan bagus. Gitu. Kemudian juga tentang literasi secara umum. Jadi masih pada rata-rata itu ke arah sedang. Jadi belum ke arah yang bagus maupun yang sangat bagus. Nah, berdasarkan itu, kita coba membuat suatu pembahasan dari sisi FGD disampaikan butuh regulasi. Nah, kalau butuh regulasi, sebenarnya regulasinya sudah ada, itu sudah kita bahas. Nah, apakah memang cukup regulasi itu kita sosialisasikan atau lebih dalam lagi harus dibuat panduan dari mulai panduan etik penggunaan teknologi sampai implementasinya. Disinilah
saya me, ini ya nitik beratkan peran HPI. Perlu mengembangkan suatu panduan-panduan untuk membantu siapa? Membantu teman-teman perawat. Karena kalau kita lihat dari posisi, ada yang memang sudah masuk ke nasional, berkiprah sebagai perawat informatika, dan ini juga harus dikawal jenjang karirnya. Tapi di sisi yang lain, kalau lihat dari literasinya, pada posisi sedang, bahkan ada yang buruk, maka butuhlah regulasi. Dan ini juga dikuatkan dari hasil riset yang pernah saya ini ya kaji secara kualitatif. Yang pertama, ketika mau implementasi Simpro waktu itu adalah sebenarnya kebijakan. Butuh kebijakan dan kepemimpinan. Itu seperti itu. Nah, untuk pembahasan bahwa level SDM-nya masih mayoritas di kompetensi rendah dan sedang, serta adanya suatu barrier sarana prasarana. Di sini butuh suatu kepemimpinan, governance yang kuat untuk mengawal ini. Maka untuk SDM perlu peningkatan kompetensi. Balik lagi, peran HPII. Ini sangat penting peran HPII. Lebih dari 7.000 perawat. Dan pada era saat ini dituntut electronic medical record. Tidak terbayangkan. Beberapa minggu yang lalu saya ikut eh, salah satu di sini tadi saya melihat Ibu Ropi Kak menggunakan tools teknologi untuk penilaian kinerja, supervisi dan penilaian kinerja. Begitu effortnya luar biasa ketika mengajarkan teman-teman untuk bagaimana menggunakan teknologi. Jadi ini banyak peran HPII. Di samping mensosialisasikan regulasi, membuat panduan-panduan aplikatif, juga mengawal SDM-nya. SDM ada dua, SDM yang memang untuk perawat di dalam mendukung asuhan dan pelayanannya, dan juga mengawal jenjang karir dari teman-teman yang memang expertnya di bidang informatika. Dan ini salah satu yang dianjurkan oleh HIMSS itu adalah menggunakan salah satunya adalah tools Electronic Medical Record Adoption Model. Ini kalau mau melihat kaitannya dengan kesiapan khususnya untuk IMR atau Electronic Medical Record. Jadi itu kompetensinya masuklah ke sana. Dimulai dari analisis menggunakan EMRA. Ini yang kita lagi coba buat, yang nanti akhirnya jadi suatu pemodelan forecast. Dari hasil forecast ini kita bisa dampingin bagaimana kompetensi SDM-nya. Kemudian pembahasan yang keempat adalah tentang manajemen risiko. Karena pembahasan 2, 3 ini sudah kita gabung. Nah, ini fokus yang keempat. Kalau dari FGD itu disampaikan, ini harus ada nih manajemen risiko. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada muncul kasus seorang perawat dianggap kurang etis, padahal tidak ada upaya-upaya untuk mendampingin mereka. Kemudian dianggap tidak perform karena tidak mampu melakukan dokumentasi atau lambat di dalam melaksanakannya karena memang ada barrier-barrier. Nah, itulah sebabnya kalau kita belajar dari jurnal yang ditulis oleh Albar Nawi disampaikan bisa menggunakan apply the system theoretic accident modeling and process untuk risk management. Ini mungkin perlu juga suatu riset-riset dari tim
HPII untuk bisa mengembangkan manajemen risiko terhadap era digitalisasi ini yang terkesan memang harus cepat, dan mau tidak mau teman-teman perawat harus cepat belajar dan beradaptasi. Namun demikian tetap harus didampingin sehingga manajemen risiko ini digunakan untuk alat bantu yang paling tepat bisa mengukur apa yang perlu didampingi. Nah, inilah gambaran literasi yang ada di Indonesia. Kita ambil data ini di tahun 2022 pada 183 untuk kuantitatifnya dan 11 partisipan untuk kualitatifnya. Cukup untuk bisa menjadi dasar dari langkah selanjutnya, dan saya yakin bukan saya saja yang mengkaji, tetapi di tim-tim ini pasti punya kajian-kajian yang mungkin bisa di-share kepada kami sehingga Himpunan Perawat Informatika Indonesia ini mampu berkontribusi untuk benar-benar muncul membantu implementasi transformasi digital health ini, dan juga termasuk bisa mengembangkan profesional keperawatan. Tantangan ke depan bahwa HPII harus mengawal adanya perkembangan informasi teknologi, harus mengakselerasi ya inovasi, tetapi satu tantangan adalah tetap mengedepankan caring, atau bagaimana teknologi dan informasi ini akan masuk pada bantuan pada asuhan dan pelayanan, tetap mengedepankan customer intimasi dan arahnya pada level applying with wisdom. Harapannya inilah yang perlu dikawal oleh HPI. Topik-topik yang berikutnya pasti lebih menarik. Jadi terus ikutin sharing session dari tim, dan insya Allah semua yang hadir di sini punya kesempatan juga untuk men-sharing hasil-hasil yang tentunya akan memperkuat HPII secara khususnya dan juga perawat Indonesia secara umumnya. Terima kasih, Nas Ardian. Saya kembalikan pada Nas Ardian. Baik, Bro. Terima kasih untuk sharing sessionnya. Sangat banyak insight yang bisa kita dapatkan terkait dengan bagaimana gambaran, mungkin ya gambaran awal literasi digital para perawat dari riset-riset yang Prof lakukan. Tentu ini masih banyak tantangan ya, Prof. Melihat dari hasil penelitiannya, kalau knowledge dari teman-teman itu masih ada di rata-rata hingga kurang, sehingga ya HPI ini memang harus terbentuk ini untuk mengawal bagaimana kita membantu teman-teman supaya eh, ada peningkatan literasi digital terkait dengan perkembangan yang ada sekarang, karena perkembangan tidak bisa lagi di halo ini, Pro. Kita harus ikut arus. Baik, tentu kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ya, ada satu ini angkat tangan, cuman namanya nggak membaca karena pakai angka. Silahkan, Pak. Bisa nggak saya aktifkan saya? 249328. Iya. Silakan. Halo, Ini ke, Assalamualaikum, ya, Prof. oleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. mohon maaf, saya memakai kode itu karena kemarin saya ikut PKI, Prof. Jadi saya lupa untuk Oh, oke. mengganti. Ya. Ya, Saya Pak silakan, Pak. Hadi dari Jepara ya, Dok. Prof dari Jepara, Jawa Tengah. Jadi Wah, luar biasa. saya memang sudah sejak lama ingin merencanakan pembuatan elektronik medical record, Prof. Jadi kami sudah mengonsep gitu ya, mengonsep, cuman yang kami hadapi adalah mungkin dukungan dan juga mungkin komunitas yang bisa nanti sharing, artinya kan saling memberikan masukan atau seperti apa, seperti itu, Prof.
Jadi gimana supaya mungkin keinginan saya tersebut bisa tercapai gitu, paling tidak nanti bisa direalisasikan. Jadi memang untuk riset saya ini sedang perencanaan, eksekusinya kemarin karena saya mendaftar TKI, jadi saya masih mending untuk hal tersebut gitu. Namun saran mungkin rekomendasi supaya nanti bisa ikut gabung gitu bersama PPI seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin jelas ya pertanyaannya. Namanya siapa ya Pak dari Jepara? Pak Edi, Saya Pak Edi Prof. Pak Haji. Oke. Ya. Alhamdulillah dari Jepara, Jawa Tengah ya. Insya Allah adanya HPI ini akan merangkul semuanya. Seminat informatika. Saya rasa ini bukan pertemuan pertama Pak Edi. Nanti bisa ditindaklanjutin. eh, Banyak ini ya tim-tim di sini ya yang memang sudah banyak bergerak di bidang teknologi dan informasi, termasuk juga pengembangan-pengembangan aplikasi yang saya rasa akan menjadi lebih kuat kalau Pak Edi nanti bisa bergabung dengan kita. Kita tunggu ya Pak Edi itu. Nanti bisa hubungin Iya, di sini juga ada Nurse Ardian atau nanti terakhir akan ada kontak personnya, email maupun iya, eh, iya. apa namanya kalau kita mau bergabung di mana nanti Nurse Ardian akan menyampaikan. Baik Terima kasih Prof, ya Prof. Pak Edi. Silakan Ya, diajak kasih Pak Edi. teman-temannya juga. Gitu. Iya, Ya, tentu sama-sama, Prof. re- ya untuk rencana yang paling dekat mungkin kita akan kongres dulu untuk di pusat Pak Edi. Terus Ya, nanti setelah itu ya kita akan lihat bagaimana untuk perkembangan atau pengembangan HPI di eh, masing-masing provinsi tentu saja mungkin seperti himpunan-himpunan perawat yang ada di bawah PPNI seperti yang lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, silahkan mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Jadi ini menarik, Prof. Oke, silahkan yang mau resen atau bertanya di kolom komen, silahkan mengetik. Untuk sementara, Prof, sambil menunggu teman-teman bertanya, saya mau kembali ke dasar nih, Prof, terkait dengan literasi digital ini. Kan banyak, kalau mungkin mahasiswa perawatan sekarang sudah ada early exposure, Prof, karena di kurikulum sudah ada ya. eh, teknologi informasi keperawatan yang masuk. Tapi teman-teman mungkin yang sudah kerja di rumah sakit yang belum terpapar, itu minimal dasar, minimal pengetahuan yang harus dimiliki supaya bisa ikut terlibat dalam dalam perkembangan ini tuh seperti apa Prof harusnya? Iya, makasih ya, Nas Ardian. Ini sebenarnya juga yang ditantang oleh PPNI Pusat ya, yang kemarin waktu kita audiensi ya untuk masuk ke dalam Kongres. Ini sudah ada belum kurikulum atau gambarannya ya untuk mengawal kompetensi, gitu. Dan kalau kita Ya, bilang mahasiswa saat ini di kurikulum sudah ada, tapi yang sudah bekerja mungkin belum terpapar. Walaupun ya, di Permenkes 40 tahun 2017 itu disampaikan, eh, tapi masih belum konsentrasi ke sana. Kenapa? PK1 itu sekarang konsentrasinya pelatihannya adalah CPD-nya adalah BHD, ya, keselamatan pasien, 12 core kompetensi dasar. Ada satu sebenarnya tentang sistem informasi manajemen di level PK1. hmm, Tapi itu ya, yang masih belum. Kadang-kadang masih konsentrasi pada yang core, yang paling atas tadi. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Karena era transformasi digital ini membutuhkan minimal paling tidak pendekatan-pendekatan. Kalau kita lihat dari ANA, ICN, Tiger itu ada tiga. Satu, kompetensi literasi komputer dasar, kemudian literasi informasi, dan satu lagi adalah literasi manajemen data. Jadi ya mau nggak mau kita susun strateginya, Mas Ardian, ya gimana betul Prof. untuk mendampingin lebih dari berapa ya, 7.000 ya. Nah itulah sebabnya mungkin
kita setelah nanti resmi jadi himpunan bisa menguatkan jejaring. Ada yang Jawa Tengah, karena tidak mungkin pusat semuanya. Sumatera, Kalimantan, eh, Maluku, dan seterusnya. Jadi nanti kita coba membuat strategi ke sana. Karena saya yakin banyak teman-teman yang memang minat di sini dan memang juga sudah punya bekal expertise yang baik. Mungkin seperti itu, Mas Iya, Ardian. terima kasih Prof jawabannya. Jadi memang tentu tentu fungsi HPI ini selain ke internal teman-teman yang bergabung untuk saling bertukar pikiran terkait dengan pengembangan entah itu aplikasi ataupun sistem informasi, tentu saja HPI punya tanggung jawab juga ke perawat-perawat secara umum ya Prof. Bagaimana kita Ya, tadi menyebarkan betul. literasi, membantu teman-teman terlibat dalam dalam hal ini karena pada paling paling dasar mungkin juga kan ya meskipun tadi Prof bilang bahwa jangan hanya entry data tapi itu hal yang paling minimal yang bisa dilakukan. Jadi minimal jangan ada perawat yang tidak bisa entry data ya Prof ya. Iya, betul. Iya. Minimal seperti itu. Iya, Prof. Ini awal-awal HPI, Prof kan dapat tantangan yang lumayan ya, Prof. Saya juga sondi-sondi ke teman-teman di Sulawesi. Ya, bahkan ada, disampaikan kalau eh, fungsinya himpunan ini membuat aplikasi lah, menyusun web sistem web atau apa dan sebagainya. Kenapa tidak minta ke informatika saja katanya? Kenapa bukan ahli informatika saja yang menyusun itu? Kenapa harus perawat? Itu gimana Prof menanggapi kalau ada yang berpendapat Ya. seperti itu? Iya. Nah, kita sangat berbeda dengan misalnya nih programmer ya, kita sebut programmer Ya, ahli ini ya lulusan dari fakultas tertentu. Karena ya, fondasi dari nursing informatics itu dibangun salah satunya adalah dari nursing science. Jadi tidak cukup hanya mengembangkan gitu, tetapi bagaimana nursing science ini kan banyak ya apa namanya cabangnya, termasuk etika profesinya, bagaimana basis caringnya, belum lagi tentang sains-sains ada medical bedah dan sebagainya yang memang fondasinya harus kuat ke sana. Jadi tidak hanya sekedar membuat sangat mudah mungkin kita minta tolong, tetapi kita benar-benar tahu dari mulai proses, kemudian bagaimana menggunakan, memanfaatkan sampai analisis data ini untuk pengembangan keilmuan dan juga pelayanan maupun edukasi. Itu seperti itu sih arahnya ke sana. Jadi tidak hanya sekedar mendevelop. Ini Nes Ardian keluar ya ke kelemparkah? katanya Ya. Prof. Ya, eh, oke. Sambil menunggu nih saya ada tadi membaca juga dari chat. Ada yang bertanya nih, kalau misalnya masih D3, boleh bergabung nggak? Eh, kita merangkul semuanya. Namun demikian eranya juga sudah mulai berkembang. Jadi nanti di samping menguasai untuk yang kaitannya dengan informatika, kita anjurkan juga karena bahwa nursing informatika ini kan dibangun dari nursing science, maka kita menganjurkan juga mendorong untuk teman-teman D3 untuk melanjutkan ini ya studinya menjadi nurse. Itu seperti itu. Tapi pada dasarnya kita akan rangkul semuanya untuk bisa masuk di dalam tim perawat informatika Indonesia. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan mungkin ada teman-teman yang Oh, ingin Alhamdulillah bertanya. Mas Adrian sudah Maaf, Prof, lagi dulu. hadir lagi. Tiba-tiba Iya, iya, tiba-tiba terlempar sultan. iya, Iya, Prof. iya, betul. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kebetulan juga kita sudah sampai di pukul 11. Kalau ada Iya, ingin mungkin betul. pertanyaan terakhir atau kalau mungkin teman-teman ingin berpartisipasi dulu, teman-teman bisa eh, ikut atau memantau HPI melalui sosial media. Ada beberapa sosial media yang kita punyai. Nanti saya share di kolom chat supaya lebih mudah untuk diketahui. Baik, mungkin Prof, karena mungkin pertanyaan belum tidak ada lagi, mungkin dikasih kesempatan Prof untuk
closing statement mungkin Prof terkait harapan-harapan mungkin terkait dengan Ya, HPI ataupun hal-hal terhubung dengan literasi digital. Silakan Prof. ya. Makasih Nurse Ardian. Kita hari ini yang hadir ada 81 peserta dan 81 peserta ini bisa menjadi modal karena 81 ini bisa menjadi 81.000 dan 81 juta. Jadi Amin, saya amin. mengharapkan tidak selesai pada pertemuan Zoom secara sinkronus, tetapi ini bisa secara masif juga disampaikan kepada teman-teman, kemudian juga sejawat untuk mengenalkan kita ada loh speciality tertentu yang memang diharapkan mempunyai kontribusi yang besar untuk juga mengembangkan khususnya keperawatan, secara umumnya juga kesehatan dan Indonesia. Karena eranya saat ini adalah era digital dan kita harus kawal itu. Kalau tidak mau diambil oleh profesi yang lain, maka kita harus sama-sama mengembangkan. Jadi dari 81 ini kita harapkan bisa menjalar kemana-mana. Jadi jangan stop hanya di hari ini ngikutinnya. Karena perjuangan dan perjalanannya masih sangat panjang. Ikutin terus event-event sharing session dari HPII, gabung, kemudian nantikan kita insya Allah kongres bulan April dan setelah itu cus untuk langsung kita menggarap dan bersama-sama mengembangkan kemajuan informatika keperawatan di Indonesia. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Nus Ardian dan semuanya Ya, Prof. partisipasinya. Saya kembalikan kepada Nus Ardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk sharing sessionnya serta closing statement barusan. Terima kasih mau meluangkan waktu Prof di long weekend ini Prof. Nggak kemana-mana ya berarti belum. Karena ini teman-teman juga yang sempat meluangkan waktu di sini di saat mungkin harusnya bersantai ataupun liburan, tapi ya perawat sih tidak kaget ya kalau di akhir pekan atau di waktu libur kita harus kerja karena pekerjaan kita seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Prof tadi, untuk teman-teman tidak ketinggalan sesi sharing session selanjutnya, untuk di minggu depan di tanggal 17 Februari ada Nersaldi Yusuf yang akan sharing terkait dengan nursing informatif career opportunities. Jadi mungkin teman-teman eh, berpikir ini apakah hanya akan jadi semacam pengetahuan saja, ternyata juga punya peluang-peluang karir atau peluang-peluang kerja terkait dengan nursing informatif. Selanjutnya itu eh, minggu selanjutnya ada Nurse Aryani, ada hadir juga di sini Nurse Aryani sama Nurse Saldi juga yang akan sharing tentang human computer interaction. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik karena topik ini adalah salah satu, kalau tidak salah satu mata kuliah yang ada di sistem informatik secara umum. Jadi ternyata perawat juga bisa mempelajari hal seperti ini. Ya seperti dijelaskan Prof tadi bahwa bukan persoalan membuat atau programmernya, tapi ya kita yang punya dasar pengetahuannya terkait bagaimana nomenklatur yang harusnya cocok masuk ke sana dan sebagainya. Terutama tadi dari Prof penjelasannya ada pengawasan-pengawasan yang harus kita lakukan, yang mana itu ya diketahui oleh perawat juga. Ya, jadi teman-teman silahkan mungkin tadi di grup chat sudah ada link untuk bergabung di grup WhatsApp. Silahkan bergabung di sana. Kemudian juga bisa mengikuti kami di beberapa sosial media. Sosial media kita ada, jadi ada HPI, untuk di Instagram itu ada HPI.pusat, untuk di YouTube ada Himpunan Perawat Informatika Indonesia, di Twitter ada HPI_pusat, atau silakan masuk ke website hpi.or.id untuk bisa register sebagai member atau menjadi anggota. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi dari sana terkait dengan kegiatan-kegiatan HPI yang akan dilaksanakan selanjutnya. Baik, seperti itu mungkin sharing session untuk hari ini.
sebagai seri season pertama setelah beberapa saat vakum, karena ya seperti dibilang Prof tadi, ini bukan yang literally pertama. Karena sebelum di masa pandemi, teman-teman HPI sudah beberapa kali melakukan webinar session sebagai early exposure terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Namun pada saat ini karena dengan beberapa perubahan dan lampu hijau yang diberikan untuk HPI berhimpun, akhirnya kita teman-teman mencoba untuk melakukan beberapa rangkaian kegiatan menuju ke kongres yang insya Allah dilakukan pada bulan April. Baik, selaku moderator hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Prof. Roro, kemudian teman-teman teamwork dari HPI yang meluangkan waktu untuk membuat kegiatan, kemudian merencanakan ini semua, dan secara pribadi mendoakan HPI bisa berkongres dengan lancar, kemudian bisa menghimpun banyak anggota, dan kita bisa memajukan dunia keperawatan Indonesia dari segi informatika. Baik, terima kasih untuk Foto kehadirannya. dong, Mas. Jangan Oh lupa iya, foto. ya Prof. Hampir ya. Seperti kegiatan kita di keperawatan adalah pendokumentasian, jadi kita harus juga berdokumentasi hari ini. Silahkan aktifkan kameranya teman-teman untuk diambil gambar, diberi waktu. Oke, oke, sudah muncul semua. Oke, baik. Saya akan mulai meng-capture untuk slide pertama ya. Ya, Bu Esra aktif mic-nya Bu Esra. Oke, 1, 2, 3. Ini nanti makan siang. Oke, tahan sebentar, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Tolong berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, sukses, Terima kasih, selamat Prof. weekend. Terima kasih, Prof. Sampai ketemu di webinar session berikutnya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Baik, saya tutup kegiatan kita hari ini, sharing season kita hari ini, dan semoga bisa berjumpa di sharing season selanjutnya di kegiatan HPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman, saya akan sharing absennya di grup chat. Jadi dikasih waktu mungkin sekitar 1-2 menit untuk mengakses absen. Oke. Silakan Bapak Ibu sebelum keluar dari room bisa mengakses absen yang saya share di grup chat. Ambil dek kono. Ada yang bikin ada dalamnya. Yeah.